Siapa anak laki-laki ini? Dia Pedro, dia putranya Paman Salvador. Hai nenek, nenek, aku tidak bisa membayangkan betapa aku ingin bertemu denganmu. Tidak, pergi sana, pergi. Aku bukan nenekmu. Tapi Pedro putranya Paman Salvador, Nek. Aku tidak perlu penjelasan dari siapapun. Anak laki-laki itu anak angkat, bukan keluarga kita. Jangan menatapku seperti itu. Bukan salahku kalau tidak ada yang memberitahumu. Bukan itu masalahnya. Nenek tidak berhak memperlakukannya seperti itu. Terkadang badai itu ada dalam diriku. Kau menggambar dengan sangat baik. Ayahku yang mengajariku. Lalu dia meninggal dan aku harus merawat ibuku Dan kemudian? Maaf, aku tidak tahu kenapa aku menceritakan hal ini kepadamu dan... Kau menceritakannya padaku. Karena kau manusia. Aku jadi berpikir bahwa kita bisa mengadakan pameran lukisan untuk anak-anak. Kau mau membantuku? Iya, tentu saja aku mau. Ibuku meninggal saat aku lahir karena Amanda adalah sahabatnya. Mereka membawaku untuk tinggal bersama dengan mereka. Ya, aku tidak merasa malu karena aku diadopsi. Ayahku menceritakannya padaku saat aku masih kecil, dan dia menyayangiku seperti anak kandungnya sendiri. Itu terlihat jelas. Baiklah, kalau begitu, aku tidak mengerti kenapa nenek begitu marah. Kau tidak bisa membayangkan betapa aku ingin bertemu dengannya. Aku selalu ingin memiliki nenek yang menyayangiku. Aku sangat menyayangimu. Benarkah? Walaupun kita bukan sepupu kandung? Meskipun kita bukan sepupu sungguhan. Oh ya, ayo ke sekolah. Lihat sudah jam berapa sekarang. Ayo. Ayo. Astaga, aku hampir bilang pada Merlina aku ingin mendapatkan Pedro. Apa yang kau lakukan? Untungnya aku berhenti bicara tepat waktu dan akhirnya aku bilang bahwa aku ingin Santiago jatuh cinta padaku. Aku jadi tidak mengerti. Dengar, jika yang kau suka adalah Pedro, kau harus melupakan Santiago, kan? Itu tidak mungkin. Tapi jangan bilang kau menginginkan keduanya sekaligus. Tentu saja tidak begitu. Saat Pedro memuja diriku, aku akan langsung mengusir Santiago. Renata, hati-hati. Jangan sampai kau mendapat masalah nanti. Aku? Tidak, jangan bercanda. Perhatian. Terima kasih. Aku sudah meminta guru kalian untuk tidak memberikan kelas sore agar kita bisa berkoordinasi. Lalu sekarang bagaimana? Akan kuberitahu apa yang sudah kurencanakan. Kita akan mengadakan sebuah pameran lukisan dengan gambar-gambar yang kalian buat di museum. Bagaimana menurut kalian? Katakan padaku. Apa gambarku juga? Tentu saja, gambarmu dan semua siswa. Mohon perhatian. Kalian tahu kita akan minta orang tua kalian datang agar kalian merasa bangga pada diri kalian sendiri. Matikan lampunya dan tutup pintunya. Kepalaku sakit sekali. Kau tahu kenapa aku merasa seperti ini? Siapa kau? Kau Julia, ibunya Salvador. Dengar, pertama aku ibunya Salvador. Kedua, aku pemilik rumah ini. Dan ketiga, kau ada di rumahku dan aku tidak tahu siapa kau. Maaf Nyonya, namaku Amanda. Ya, aku tahu itu. Tidak diragukan lagi, namamu itu Amanda. Dan kaulah wanita yang menghancurkan hidup putraku. Dan aku akan mengatakan, akhirnya Salvador di tempat yang seharusnya dia berada. Dan aku tidak akan membiarkanmu ikut campur.
Pekerjaannya di institut akan mengembalikan akal sehatnya yang sudah lama hilang setelah dia bertemu denganmu. Dia sudah kembali kemari dan akan tetap di sini. Apa kabar, Muna? Baik. Bagus sekali. Ada apa dengan Muna? Tidak apa-apa. Kau baik-baik saja? Kau tidak ingin ikut dalam pameran ini? Ya, tentu saja. Masalahnya aku sedang memikirkan di mana harus meletakkannya. Kita Bukan itu masalahnya, Paman. Katakan yang sebenarnya. Masalahnya adalah kami pulang agar bisa bertemu nenek Dan akhirnya kita bertemu. Dan dia sangat senang melihatku. Lalu ada apa? Kenapa kau begitu sedih? Aku hanya merasa sangat kasihan padanya karena dia sakit parah. Ana, boleh aku meletakkan gambarku di sebelah gambarmu? Ayo cepat bantu aku. Tapi Pedro. Ayo, Ana. Ayo. Pedro? Ayo, kau Iya, harus bantu tapi aku. tidak. Ayolah. Baiklah, bagaimana menurutmu? Aku harap semua orang tua anak-anak itu akan senang sama sepertimu dengan hasil karya anak-anak mereka. Mereka akan menyukainya. Iya, aku harap begitu. Kalau tidak, kau harus menerima keadaan seperti sekarang ini. Maaf mengganggumu, Tuan Direktur. Tapi sejujurnya aku agak khawatir dengan kehadiran Tuan Vidal di sini. Sudah, jangan takut. Aku tidak akan biarkan dia melakukan apapun padamu atau siapapun. Baiklah, itu cukup meyakinkan. Duduklah. Aku hanya menunggu kesempatan untuk memanfaatkan situasi saat dia mendiskreditkan dirinya sendiri dan pada akhirnya dia akan pergi meninggalkan kita. Satu hal yang pasti, kita harus sangat berhati-hati mulai sekarang. Jangan memberinya kesempatan untuk menimbulkan masalah. Ya, baik, Tuan Direktur. Oke. Sekarang mari kita bicara sedikit soal anak bernama Santiago del Valle. Aku yakin kau pasti tahu betapa pentingnya kekuasaan ayahnya itu kan. Begitu pentingnya sampai kita terpaksa mengizinkan pengawal dan pengasuhnya masuk ke dalam institut ini. Aku ingin kau bicara dengan Santiago agar dia menyetujui beberapa hal. Ayolah, kenapa kau berbohong pada ayahmu? Agar dia tidak marah pada ibunya. Aku sangat mengenal ayahku. Dan aku lebih suka menyelesaikan sendiri masalah dengan nenek. Tapi menurutmu apa dia akan sangat marah? Aku pernah melihatnya sangat marah suatu ketika. Dan itu karena seseorang menghina atau melakukan sesuatu yang buruk padaku. Tapi apa yang akan kau lakukan soal nenek? Aku yakin dia akan belajar mencintaiku. Kau benar. Lagi pula, dia selalu memarahi semua orang. Tapi jauh di lubuk hatinya dia wanita yang baik. Ya, aku harap tidak terlalu jauh dari lubuk hatinya. Kau akan lihat itu. Tapi aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tahu itu. Kita harus membicarakan beberapa hal. Kau tahu kan? Aku sadar kau seorang anak yang baik ketika kau memberiku papandar. Kau mau? Habiskan saja coklatnya, sangat enak. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa kita bisa menjadi teman baik, terutama sekarang. Karena beberapa orang baru bisa saja, bagaimana kau harus mengatakannya ya? Mereka bisa menjadi musuh kita. Kau bicara tentang dua yang baru, kan? Ya kan? Benar. Kita harus memikirkan sesuatu, kan? Hah?